Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال المؤلف رحمه الله وأدام نفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. Amma ba'du. Yang kami hormati pengurus jamaah hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya telah melaksanakan ibadah subuh. Mudah-mudahan salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat dan para pengikut-pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Kita buka dengan bacaan Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadzal muallif rahimahullah wa lana lillahi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita tanggal 20 Februari. 10 hari lagi memasukin bulan suci Ramadan. Tanggal 1 Maret berarti tanggal 28 Februari ya Pak ya. Kita siap-siap melaksanakan ibadah salat sunnah tarawih ya Pak ya. Pertama saya ngingetin, pernah saya sampaikan, ulama menyerukan tapi tidak wajib mandi masuk bulan suci Ramadan, mandi sunat keramas. Dalam niatku mandi besar sunnah, ada mandi besar wajib ya Pak ya. Habis hubungan suami istri mimpi basah, tapi sunnah memasukin bulan suci Ramadan. Kenapa? Biar bersih zahir, ya, zahir kita nih Pak ya. Tapi ini awat sunnah. 2, kapan waktunya? Mungkin menjelang maghrib, dekat maghrib. Kalau habis asar mah boleh, tapi nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Udah hilang bau sabun ya Pak ya. Nah, ya dekatlah mandi, ingat ya, badan kita wangi bersih, kita pakai sampo yang wangi ya Pak ya. Biasanya kepala kita ini nggak wangi. Kenapa? Pecinya udah lama dipakai banyak keringet, semprot pakai minyak wangi nih, serot. Ini kapan nih ya? Iya, tidak seng apa ini? Pernah nyemprot peci Pak, minyak wangi? Disemprot oles-oles begini loh Pak. Apalagi kalau nggak ada AC-nya. Ya Pak ya. Enak kan Pak ya? Rambut kita wangi. Ini tidak wajib. Inilah menundukkan kita menghadap yang suci. Benar gak Pak ya? Iya, tiap Jumat disebut wangi. Coba pasti. Maaf Bapak, keringat kita ini adalah keringat kita, nggak seperti keringat Rasulullah wangi. Keringat kita apa Pak? Bacin. Apa bacin Pak Ustaz? Bacin ya Pak ya. Iya Kak nih, apalagi makanan kita ini nggak teratur, betul Pak ya. Sembarang dimakan akan berproses kimiawi kita ini. Makanya kalau kita makan nggak bagus, ini makan itu, sering kali keringat kita nggak bagus. Udah nggak bagus keringat kita itu makan baju dalam kita, bolong. Keringat itu tajam loh Bapak, asin ya Pak ya.
Coba kenapa kok bolong-bolong kaos kita ya Pak ya? Padahal nggak ngerokok. Padahal apa? Itulah menandakan kita kredit kita nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Makanan kita masuk semuanya sehingga kimiawinya. Udah berangkat kita ke masjid, ke musola. Boleh sholat sunat itu di masjid, di musola di rumah. Nih Pak ya. Bagusnya memang banyak jamaah semakin bagus. Di mana bagusnya? Ya kalau semakin banyak masjid itu rasanya enak, seneng gitu Pak ya. Kalau banyak itu ya Allah banyak banget, seneng. Pengurus buka nggak sia-sia gelar karpet ya Pak ya, seneng, nggak apa-apa, capek-capek digunakan. Cuma nggak biasanya berapa hari itu Pak penumpang? Ya begitulah. Ya begitulah Pak ya. Mudah-mudahan kita doakan ya Allah terus menerus. Ya Pak ya. Boleh di masjid, boleh musola, boleh di rumah. Ya. 2, boleh berjamaah, boleh sendiri. Ini nih Pak ya, salat tarawih itu boleh sendiri. Boleh waktunya habis isya ataupun menjelang sahur. Itu saya punya teman di Sulawesi itu kalau tarawihnya itu jam 2 Bapak sampai jam 3, setengah 4 udah langsung sahur. Makanya ada yang mengatakan tarawih itu nama qiyamul lail. Apa qiyamul lail? Kayak tahajud begitu Bapak. Ya, makanya ada sebuah masjid itu bukan usolli sunata tarawih, usolli sunata qiyamul lail niatnya. Ya kan malam juga, habis isya kan malam juga Bapak ya. Makanya kok ada sebagian itu musola masjid kok sepi habis maghrib, habis isya, jangan suudzon. Mungkin pelaksanaannya tarawihnya agak ditunda. Udah Pak ya. Saya itu biasanya kalau hari pertama kedua itu di rumah. Karena malas buru-buru, udah nggak bakalan muat tadi hari pertama deh. Ya Pak ya. Iya, apalagi kadang-kadang saya itu Masya Allah dikasih penyakit sering ada rasanya agak anyang-anyang, nanti kepengen kencing gitu Pak ya. Kadang-kadang ya Allah kalau nggak buru-buru itu di rumah bersama keluarga berserah dan sebagainya. Paham Pak ya? Berikutnya yang ingin saya mengingatkan bahwa puasa wajib itu kudu niat ya Pak ya, niat. Ingetin aja Pak ya. Kita baca niat bersama. Nawaitu sauma ghadin an adai fahri syahri ramadhana lillahi ta'ala. Sekali lagi Pak. Ingetin ya Pak ya. Bukan kayak TK, enggak apa-apa Pak ya. Nawaitu sauma ghadin an adai fahri syahri ramadhana hadisanata lillahi ta'ala. Ada niat itu adalah tiap hari, tiap malam. Malam itu berarti maghrib sampai menjelang isya. Niat tiap hari. Ada ulama mengatakan adalah boleh niat sekaligus. Ya, sengajaku niat puasa Ramadan sebulan penuh karena Allah Ta'ala. Kalau di Indonesia kan ya Pak ya, di hati kadang-kadang nggak bisa bahasa Arab. Boleh loh Pak, niat itu nggak harus bahasa Arab, nggak pakai nawaitu shomauddin, boleh sengajaku hari ini puasa bulan suci Ramadan karena Allah Ta'ala. Ada sebulan penuh. Kenapa? Kata Imam Malik, khawatir kita kebelabasan bangun. Ngerti nggak kebelabasan bangun Pak? Nggak tahu habis sisa nggak bisa tidur, nggak bisa tidur. Tahu-tahu jam 2. Ya biasanya kalau baru tidur jam 2 kebelapasan. Ya akhirnya kan nggak niat. Kata ulama itu nggak boleh niat. Nah khawatir begitu kebelapasan. Tapi kalau kita ini sholat tarawih berjamaah biasanya imamnya ngajarin, betul Mbak ya? Bilalin, ayo. Nawaitu kadang diterjemahkan bagus. Saya mau nggak niatnya nggak pakai Arab, nggak apa-apa. Paham Pak ya? Kapan itu waktunya? Nah tadi niat Pak ya, waktunya dari semenjak buka. Telah buka nih Pak ya. Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma barik lana fima razaq tanah minum seteguk, kemudian baru sebetulnya babnya doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahim. Ini yang pendek, yang panjang wah kelamaan. Jadi Allahumma laka sumtu sebetulnya setelah seteguk dua teguk, sesuap dua suap kolak ya Pak ya. Satu ataupun dua tiga kurma baru lakasum tuh. Oh, akhirnya apa? Lupa. Akhirnya disikat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasum tuh. Enggak apa-apa, udah enggak apa-apa. Ya. Kenapa enggak apa? Udah niatan bagus. Karena beralasan kalau sudah kekenyangan lupa. Benar enggak Pak ya? Jadi ulama. Jadi setelah itu niat lagi nawaitu nawaitu samahuddin an adai farisyah di Ramadan sampai menjelang imsak. Paham Pak ya? Paham ya niatnya. Saya itu sering kadang-kadang niat puasa itu sampai 3 kali setelah maghrib, sholat taraweh, sebelum imsak. Kok sampai 3 kali nguatin niat, ngerti nggak Pak nguatin niat tadi biar tambah mantap kita ini. Sebab godaan kita loh sudah niatan puasa nggak kena apa mau batalin aja deh. Itu begitu setan tuh batalin. Ntar kalau kamu nggak makan, kalau kamu kehausan mati, gitu setan ngomong begitu. Ini bahasa saya Pak ya, bahasa saya itu akhirnya tergoda. Jadi beberapa kali niat itu niat menguatkan. Mudah-mudahan di antara yang pertama tadi habis maghrib Pak ya, kemudian habis taraweh, itu mudah-mudahan niat kita itu dimantapkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah niat. Apalagi yang berikutnya, sebetulnya imsak biasanya berapa menit Pak Ustadz? Antara imsak dengan subuh 10 menit itu masih boleh makan minum. Yang sudah ngudut masih boleh, tapi ya jangan sebatang lah. Habis makan biasanya kalau nggak ngudut rasanya gimana Pak? Asem. Ya separuh. Ada Ustadz cerita Ustadz Bahak, Pak Ustadz gimana ya? Udah berhentiin, pas Allahu Akbar hidungnya keluar asap. Asapnya masih ketahan kali. Gimana itu batal apa enggak? Ya, bingung jawabnya Pak ya. Jadi kurang semenit masih ngudut food, udah selesai. Pas Allahu Akbar sholat sunat gitu Pak ya. Keluar ke hidungnya. Asap, ini asap hawa atau asap rokok nih? Gimana itu Pak Ustaz? Jawabannya, nah, udah terusin. Terus mudah-mudahan dikabul. Kan enggak itu ke masih nggak tahu kesangkut. Kadang-kadang orang itu ngeluarin asap itu dicicil. Benar nggak Pak ya? Benar nggak Pak? Ya Pak ya. Ada yang suka mainin. Benar nggak Pak ya? Nggak langsung Bang. Ada Pak ya? Apalagi isapan rokok elektrik itu Pak. Iya Pak ya, itu banyak banget asapnya itu saya lihat. Benar nggak Pak ya? Daripada rokok biasa itu. Ya alhamdulillah Pak Ustadz, mohon doa jangan ngerokok deh. Ya, itu. Jadi masih boleh. Kenapa alasannya? Kata asal subuh itu adalah masih gelap. Iya Pak ya? Subuh masih gelap Pak ya? Iya, asal makanya boleh. Iya. Makanya masih boleh, tapi ini jangan sering, jangan. Jadi itu. Tadi itu juga saya hari ini, izin Allah latihan puasa. Belak, Allahu Akbar. Ya Allah, gimana? Ternyata lihat adanya di Masjid Al-Hayy itu lebih cepat. Itu hati-hati itu Pak. Ya, pas selesai baru dengar Allahu Akbar. Ya, berarti sebenarnya asal itu masih malam. Sebaliknya hati-hati nih, kalau buka afdolnya lebihin. Kita buka maghrib jangan seperti anak kecil. Tahu anak kecil Pak?
baru apa ya namanya anak kecil ya Pak ya, kita lebihin apa, meyakinkan seyakin-yakinnya kalau itu benar-benar sudah maghrib. Makanya kadang-kadang beberapa musola itu, masjid itu juga gitu, kadang udah dibilangin dia buka duluan baru adzan. Nah orang di rumah kalau belum dengar Ali Imran belum aja itu ya, orang tua apa yakinkan. Kenapa? Asal waktu maghrib itu siang, masih siang, ngerti nggak Bapak ya? Kebalikan, berarti kan belum maghrib. Tuh ya, lebihin Bapak beberapa detik. Kalau menit mah kelamaan, jangan deh setengah menit atau seperempat menit lah. Yakin kalau itu adalah waktu maghrib, ya. Nah, terus bagaimana? Tahu-tahu belum. Nah, mendengar, apa namanya, dilihat, wah belum maghrib, wajib nak ngemuntahin, nahan, wajib mengqadha. Saya cerita barangkali mengulang. Saya ngajar pengajian di Masjid Asy-Syifa daerah sekitar Matraman yang menuju ke Manggarai itu jalan tambak. Tuh Bang lewat situ itu. Ya. Punya HP, ringstutnya adzan. Jadi kurang berapa menit gitu Bapak? Kurang 5 menit. Oh, ternyata itu bukan adzan, bukan adzan itu, tapi adzan dari SMS. Wah, buru-buru makan dia itu. Belum. Ya, kalau memang belum ketenggorokan, masih di mulut, dilepehkan. Insyaallah. Tapi kalau suka telan, ya itu tadi wajib nahan, umur wajib mengqadha. Nah, maksud saya pengalaman semedikan ini jangan sampai terjadi di kita. Gitu Pak ya, paham nggak Pak ya? Jadi sama kita nih pengalaman. Jadi sekali lagi, maghrib, asal maghrib adalah waktu masih siang. Subuh asal waktu adalah masih malam. Tapi jangan keseringan yang subuh ini. Maghrib juga demikian gitu Pak ya, yakinkan ya, sabar nunggu sebentar, sabar. Maka dengan sabar kita baca asyhadu alla ilaha, kan gitu Pak ya Allahumma inna laka asyhadu alla ilaha illallah Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, kan gitu Pak ya. Nah supaya gejolak di kita ini ya Pak ya, tadi kata sayang ya Allah, kita sudah haus, kita sudah nahan udut. Kalau makan bisa nahan Pak ya minum bisa ngudut itu ya nggak kuat Pak ya. Iya Pak ya, kalau sudah udut. Nah kemudian masalah buka terserah, yang inilah yang itulah ya. Bagus minum kurma ya, kita ini kurma bukan makanan kita. Kalau negeri Arab memang makanan dia ya Pak ya. Kalau kita makan kurma sekilo juga kalau belum nasi ya ya belum. Kemudian paling akhir, mohon maaf ini ada waktu sedikit, nanti akan saya lanjutkan, adalah bahwasanya kita kepingin banyak keberkahan, banyak berlimpatkannya, makanya kita disuruh banyak ibadah ya Pak ya. Jangan sampai puasa sudah, kemudian sholat sudah, kemudian kita zikir ngaji. Jangan sampai seperti orang puasa kuat, sholat enggak. Ada nggak begitu Pak ya? Puasa kuat loh, sholat kok nggak kuat ya? Jangan sampai terjadi begitu, benar Pak ya? Padahal sholat mak bentaran, mau sholatnya beneran, mau sholat kayak anak, kan gitu Pak ya? Kalau berjauh, blok, terserah. Paling kita ngomentarin, kok sholatnya begitu, ya udah nggak apa-apa lah. Jangan sampai ya sholat ya puasa, jangan sampai puasa ya nggak sholat, jangan. Itu seperti kalau orang belanja ke Alfamart, duit kertas hanya sebelah doang, ada gambarnya 20.000, yang sini gua ada. Terus gimana ya? Bisa saja puasanya nggak terima kan saya ya. Jadi ya sholat aja lah, mau sholatnya cepat, mau sholatnya udah, jangan dikomentarin Pak ya, tumben jenengan sholatnya nggak begitu, jangan dikomentarin.
alhamdulillah latihan. Nanti lama-lama sholatnya kayak bener. Kemudian paling akhir adalah mari kita saling memaafkan ya Pak ya. Masukin bulan suci Ramadan yang bersih, kita saling memaafkan. Bener ya Pak ya? Maafin ya, baik ucapan langsung maupun pakai WA. Maafinlah barangkali banyak dosa. Dengan banyak dosa itulah mempengaruhi mutu daripada puasa kita. Entah maafin gimana maafin ya menjelang bulan Ramadan dan sebagainya. Paling akhir jangan lupa ini bulan namanya bulan ruah. Biasanya ruang apanya? Munggahan Pak ya. Kirim doa kepada almarhumah. Mereka itu menanti datangnya Ramadan Bapak. Kenapa? Dengan datangnya Ramadan ahli kubur itu senang. Kenapa? Tadinya disiksa, nggak disiksa Pak. Jadi selama Ramadan itu ahli kubur itu berhenti. Kenapa berhenti? Berkat kita ini ibadah di bulan Ramadan dan sebagainya. Insya Allah kita lanjutkan di hari-hari yang akan datang. Mungkin Jumat Kamis enggak kali ya, mendekati Ramadan. Insya Allah di bulan Ramadan kita bicara Ramadan lagi dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya Allah berikan kepada kami umur yang panjang untuk ibadah. Ya Allah berikan kepada kita sehat walafiat untuk ibadah. Ya Allah limpahkan rezeki yang berkah yang banyak untuk ibadah. Kuatkan kami untuk melaksanakan bulan suci Ramadan. Baraka fi Sya'ban, baraka Ramadan. Wa hasil maqasidna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.